Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Suaranya malah tergantung bareng. Langsung aja ya. Oke, sudah. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Rimadia. Kita ada di suatu tempat di daerah Bekasi, di laundry apa ini? Jawara Laundry. Nih, Jawara. Kita sudah bertemu dengan para ownernya Jawara Laundry di sini. Mumpung ini ada waktu, kita mampir di Bekasi sekaligus ngobrol-ngobrol dengan Ibu Okta sama Pak Abeng. Boleh perkenalan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Okta. Saya statusnya ini masih salah satu pegawai swasta di PMA, bergerak di bidang adhesif gitu. Nah, sekarang sih saya masih bekerja gitu. Masih aktif ya? Masih aktif bekerja. Oke, saya Abeng, kebetulan suaminya. Saya 11 tahun di fotografi. Berapa tahun, Pak? 11 tahun. 11 tahun di fotografi. Iya, jadi sekarang saya masih aktif, Pak? Sekarang masih aktif, cuman karena PPKM dan kebetulan saya di wedding. Oh, wedding ya? Iya, jadi banyak acara wedding yang akhirnya di pending, ya jobnya menurun lah. Oh, drop. Ya agak drop gitu. Oke, siap. Ini adalah Bu Okta dan Pak Abeng. Beliau para profesional. Yang saya itu masih ngantor, satunya fotografi. Ya, moto-moto, motret-motret. Nah, saya langsung mau tanya nih, kira-kira kenapa sih mau berbisnis laundry? Nah, kira-kira kenapa bisnis laundry ya? Awalnya sih sebenarnya tercetus karena ide saya, usaha laundry. Alasannya sebenarnya saya rasa ini semua ibu-ibu rumah tangga mengalaminya. Sejak masa pandemi kan sudah nggak ada mbak yang pulang pergi gitu kan. Jadi ya udah nyuci sendiri. Kalau enggak misalnya kita laundry di tempat lain waktu itu kan yang masih tradisional gitu. Ya. Nah, cuman kok makin lama makin agak keteteran ya kalau nyuci sendiri. Terus yang kedua, pada saat kalau laundry di tempat yang dulu langganan itu nggak konsisten gitu. Kadang wanginya enak, kadang pokoknya ada aja yang sesuatu yang nggak enak gitu lama-lama. Terus saya pikir, wah lumayan juga ya, kok seminggu bisa 3 kali ngelondri cuma baju doang gitu. Itu di luar dari spray, di luar dari yang lain gitu. Jadi saya tiba-tiba kepikiran gitu. Teman-teman juga pada bicara, iya nih nggak ada mbak lah segala macam gitu kan. Nah, mereka keluhannya itu rata-rata sama. Pertama, anak sekolah yang di rumah secara online, jadi mereka agak sulit untuk melakukan pekerjaan di rumah juga. Terus yang kedua masalah masalah cucian gitu. Jadi ya itu berawal dari ide situ. Peluang nih. Oke, berawal dari situ berarti ya. Nah, kira-kira habis berapa Bu 3 kali nyuci dalam seminggu tadi itu? 1 kali nyuci kita habis sekitar 60 ya, 60 ribu, 70 ribuan. 70 ribu iya, sekali nyuci. Kita di rumah banyak orang. Iya. Kan saya juga, kita ada anak 1 gitu kan. Jadi lumayan, yang keluarga aja, keluarga inti ada 3. Terus ada papa juga kan 1 gitu. Jadi ya lumayan, berarti 4 orang setiap hari. Dan kalau saya bekerja itu sehari udah berapa kali gonta-ganti baju gitu. 70.000 dikali 3 dalam seminggu berarti 200 ribuan. 200.000 kalau dikali 4 minggu menjadi 800.000, hampir sejuta. Jadi kalau ada paket membership 1 juta langsung bisa. Betul. Pelanggan seperti inilah yang market kita nanti. Ya. Berarti setelah itu apa yang dilakukan? Pada waktu pengen buka bisnis laundry, terus apa yang dilakukan waktu itu? Pertama, saya tentunya diskusi dulu sama suami gitu kan, karena terus terang kita ide bisnis itu bukan ada beberapa? ada beberapa ide gitu kan, dan bukan baru sekali 2 kali doang gitu kan. Nah, tapi pada saat tercetus ide ini, kita berdua nih nyambung nih cepet gitu kan, cepet connect-nya. Terus karena kan dia waktunya lebih banyak di depan komputer untuk melihat media lainnya gitu. Saya bilang coba deh cari-cari channel gimana sih caranya supaya kita terjun di dunia bisnis laundry ya kayak gitu. Nah, terus ya udah
yang berawal sih dari dia nih cek-cek di internet, di YouTube. Ya sekarang semua udah Kalau lebih informasi mudah lah ya. YouTube Ha-ha, ya, betul, visual ya Mak, betul. butuhnya visual. Terus abis itu pada saat ini mungkin bagian dia nih yang setelah dia mencari-cari. Ya boleh Pak Abeng, silakan. Ya, jadi waktu itu mungkin ada kali ya sekitar 2 mingguan gitu ya. Ah, Jadi saya pelajarin YouTube-nya Pak Apik gitu. Oke. Dan ada satu yang menurut saya yang agak besar juga di Bekasi, dan saya lihat lah gitu ya perbedaannya dua ini. Jadi saya pelajari di situ sampai detail lah, saya lihat gitu video-videonya Pak Apik dan video yang lain itu ya. Jadi saya cari informasi dan akhirnya ya udah kita bukalah gitu. Kita putuskan bahwa ya udah kita jalan deh gitu. Asik. Nggak usah nunggu lagi gitu. Oke. Nah, apa yang dicari Bapak itu akhirnya oh saya harus bisnis laundry. Jadi apa sih analisa yang Bapak lakukan, misalnya survei apa? Sebenarnya intinya gini sih, pengen punya bisnis yang berhubungan sama kebutuhan. Oke, kebutuhan pokok Pertama kan pastinya kuliner ya gitu, tapi kita lihat kuliner agak sulit sekarang kalau kayak kita harus masak sendiri. Benar. Dan makanya kenapa kok banyak sekarang kuliner justru jatuhnya di franchise. Yes. Jadi saya ngeliat kok jadi bukan bisnis kuliner, ini jadi bisnis franchise gitu ya. Yes, siap. Jadi saya pengennya kenapa nggak kita yang buka franchise sendiri gitu loh. Kita perdalam bisnisnya, kita buka franchise sendiri. Nah akhirnya saya cari-cari apa ya gitu yang punya hubungan. Nah ya ini tadi laundry ini gitu. Akhirnya kita pilihlah laundry. Dipilihlah laundry. Siap. Dengan beberapa pertimbangan akhirnya memilih laundry. Keputusannya berapa lama Pak? Setelah menentukan ini laundry terus akhirnya mengeksekusi? Nggak sampai 3 bulan lah ya aku pikir. Tapi setelah dapet ide laundry Apik nih gitu kan dari Pak Apik. Kenapa harus Apik? Pertama, pada saat search di Google, nama Pak Apik yang muncul. Waduh, search apa itu? Bisnis laundry Oh, apa gitu ya? gitu kan, seperti gitu. itu. Nah, terus Oke. kita lihat juga dari channel-channel YouTube itu juga banyak sekali ya. Memang peluangnya kalau saya lihat dari bisnis kok sepertinya menjanjikan ya gitu kan. Nah, memang kita sempat maju mundur dalam arti nanti yang ngerjain siapa ya, terus nanti gimana ya cara memulainya. Nah, Yeah. sampai akhirnya kita coba kontak ke nomor Pak Apik seperti itu. Oke. Nah, ke nomor Pak Apik juga kan, ya Pak Apik kan lagi sibuk ya gitu kan. Jadi terkadang kalau lagi WhatsApp responnya cukup lama gitu. Jadi pikir ini gimana ya, jalannya bener nggak ya gitu kan. Nah akhirnya kita waktu itu saya inget ya pokoknya pas malam kita teleponan. Oh akhirnya oke, ada peluang. Udah langsung minta itunya, minta apa quotation-nya atau apa gitu kan, biar kita pelajari dulu seperti itu. Karena pada saat udah komunikasi sama Pak Apik gitu, saya langsung cari survei lokasi beberapa ruko gitu kan, beberapa ruko, terus akhirnya jatuhlah ke tempat yang di sini gitu. Oke, siap. Jadi perjalanannya nggak gampang ya teman-teman untuk mencari Apik Rimadia itu. Nggak. Artis. Berjodoh-jodohan itu kayaknya. Ya, hubungi di sini. Teman-teman yang belum bisa mengontak saya biasanya ngasih kode, ngasih clue. Kalau ngontak saya atau DM di Instagram di atas jam 10 malam, saya on cek satu-satu biasanya sampai jam 2 pagi. Saya ngecek satu-satu. Ya mohon maaf yang belum ke replay, ada bulan-bulan sebelumnya belum ke replay. Oke, balik lagi ke laundry dan akhirnya memilih tanggal berapa kemarin opening ya? Openingnya itu tanggal 9 Juli. Tanggal itu 9 pas Juli. lagi masa-masa PPKM. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi 9 Juli pun itu ternyata ada tantangan lagi pada waktu opening. Pas PPKM dan saya nggak bisa hadir karena disekat jalannya nggak bisa masuk Bekasi. Nah, itu gimana Bu? Jadi pada waktu PPKM apakah ada kerisauan saat itu? Pastilah ya, kalau dibilang nggak risau, saya rasa semua orang pasti merasakan kerisauan yang sama gitu. Apalagi nih bisnis baru mulai, udah PPKM, aduh gimana ya Benar. Sempet kepikiran apa mau dimundurin gitu. Cuman kita berpikir dan berkeyakinan rasa ketakutan itu ada pasti. Tapi entah kenapa ya, kalau saya rasa percaya saya kepada Tuhan tuh lebih tinggi lah ya. Maksudnya kalau Tuhan udah membukain jalan, pasti Tuhan yang akan
lancarin semua Amin, gitu. Dan amin. ya thanks God-nya sih pada saat kita opening itu justru di luar ekspektasi gitu. Itu sampai membludak, sampai karyawan juga tim dari Jawara Laundry sampai kewalahan gitu, sampai jam 10 malam, "Bu, saya masih nyetrika." Aduh, kasihan kamu. Saya bilang, semangat, tetap jaga kesehatan, saya bilang gitu. Oke, menarik teman-teman. Di kala PPKM kita semua juga ada kekhawatiran, bahkan yang nonton pun mungkin ada yang kondisinya drop, ada yang mungkin ya so-so lah, biasa-biasa aja dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat Pak Abeng dan Bu Okta ini, beliau tetap pantang menyerah, ya tetap semuanya pasrah kepada Yang Maha Kuasa ya, bahwa segala sesuatu ini turut kehendaknya, dan akhirnya malah happy problem, membludak luar biasa cuciannya. Katanya sampai hari keberapa itu 200 kilo per hari, sampai berapa pieces gitu ya Bu? Iya betul. Di hari ketiga, menjelang di hari ketiga itu yang kiloan aja, yang cuci kiloan itu di atas 200 kilo. 200 kilo. Di atas 200 kilo. Tapi gitu, happy bener. Tapi karena ini suatu bidang yang baru buat kita, itu juga jadi problem buat kita. Kita sampai ada, yaitu ada pelanggan. Betul, pelanggan komplain, kenapa jadi lama, kenapa telat gitu. Kalau satuan berapa emang Mbak? Satuan harganya 20.000, kalau kiloan harganya 15.000 per kilo, Pak. What? Mahal. Enggak, mending kiloan. Ya kita berusaha menjelaskan bahwa kita maksudnya masalah-masalah kita tuh kita jelaskan gitu. Tapi memang terkadang customer kan tidak semua bisa menerima gitu. Jadi ya mereka cuma berpikir kan ya itu profesionalnya dong, gini-gini seperti itu ya suka dukanya seperti itu. Cuman kita ya happy aja lah kita jalanin ya. Keren. Jadi newbie tapi levelnya udah level 4 teman-teman. Aduh, amin. Langsung ada tantangan bahwa beliau sudah mulai ada komplain. Jadi di jasa emang sensitifnya di komplain. Kita pun nanti akan ada level komplain itu kebersihan. Jadi setiap market atau setiap orang itu punya standar kebersihan berbeda. Punya standar ekspektasi yang berbeda-beda lah. Makanya kita sendiri pun menurut saya memang kita harus menentukan standar kita seperti apa. Kalaupun memang standar kita misalnya levelnya marketnya adalah menengah ke atas, ya kita levelnya samakan aja. Harganya juga harus samakan, jangan sampai harga murah tapi mintanya levelnya bagus. Jangan sampai seperti itu yang harus kita sesuaikan. Tapi saya lihat kan dari laporan aja kan marketnya lumayan bagus ya responnya ya. Untuk harga juga nggak terlalu berpengaruh di sini, atau seperti apa? Kalau untuk harga sih so far sampai saat ini nggak ada masalah komplain ya, mereka. nggak ada komplain. Justru mereka selalu bilang ini beneran harga segini gitu. Aduh, kan kemurahan. Udah kemurahan cepet lagi kan. Kita harus koreksi nih kayaknya. Murah cepet lagi, bagus lagi pertanggungjawabannya. Oke, terus. Mungkin ada beberapa sedikit share aja ya cerita-cerita dari temen yang di sini. Jadi mereka itu terkadang yaitu tipe-tipe karakter pelanggan itu kan berbeda. Ada yang padahal kan cucinya kan cuci kiloan. Kita sudah jelaskan bahwa kalau cucian kiloan itu ya kita tidak ada treatment untuk sampai menghilangkan noda gitu. Apalagi itu nodanya itu noda bawaan gitu kan. Nah, jadi kita itu hanya membersihkan pakaian yang sudah kotor lah gitu kan. Jadi tidak menghilangkan noda seperti itu. Baju sehari-hari. Itu baju sehari-hari. Kalau memang misalnya mau treatmentnya yang sedikit berbeda, mungkin saya udah anjurkan untuk yang satuan aja. Saya bilang gitu karena treatmentnya pasti berbeda. Ya, kita coba kasih pengertian seperti itu sih pada pelanggan gitu kan. Terus ada juga yang ceritanya itu yang komplain, ini baju saya nggak dicuci ya? Oh masih Pak, nggak dicuci? Iya ini ada 2 yang kotor katanya gitu. 2, tapi yang lain nggak kotor? Iya, cuman kan kita nggak mungkin seperti itu kan. Saya cuman jawabnya seperti ini, oh Pak kalau memang ada baju yang yang Bapak rasa itu belum dicuci, coba Bapak bawain aja ke sini nanti kita cuci ulang. Saya bilang seperti itu. Jadi kita nggak mau menyalahkan customer lah gitu. Tapi ya udah, cuman mereka sih bilang enggak takut, ya itu dengan karakternya mereka lah. Yang penting itu pelanggan itu dimenangkan. Iya. Jadi kalau kita debat dia malah kecewa nanti. Kita malah lebih sedih lagi, kita kehilangan pelanggan. Untuk tim sendiri, apakah ada kendala Bapak Ibu selama ini untuk tim? Kalau saya rasa sih, sebenarnya kalau dari tim, kita sih berempat di sini nih cukup kompak ya gitu. Kebetulan kan memang setahu saya sempat ngobrol sama mereka itu masih ada hubungan family lah ya. Benar, Revi, Muti, dan sebagainya. Iya betul.
Nah itu mereka satu keluarga lah gitu kan. Jadi mereka pasti solid. Nah cuma memang pada saat awal-awal kita itu saking membludaknya, kita butuh bantuan karena saya nggak bisa memaksakan tenaga mereka ya. Mereka kan harus istirahat juga gitu. Nah terkadang itulah kendala kita dan kita coba konsultasi dengan pihak Pak Apik dan ya itu bala bantuan datang. Sampai 8 orang. Sampai 8 orang seperti itu. So far kalau menurut saya sih tim dari Pak Apik oke lah ya, maksudnya sangat membantu gitu ya. Karena kita sama sekali nggak ngerti ya masalah laundry, memang buta banget. Jadi kita di sini malah belajar sama mereka, kita belajar nyuci, belajar ngelipet gitu ya, belajar packing gitu. Tapi ya seru lah. Nah, mereka oke banget. Mereka Seru ya, sangat membantu, sangat support banget di sini. Oke. Berarti dunia laundry dunia yang seru, Pak. Ya, Seru kalau ada omsetnya, Pak. Lebih baik rame kayak gini membludak dibanding sepi, Pak. Ngantuk nanti. iya betul. Tapi memang tugas kita di dalam manajemen memang itu tadi, Pak. Kita dampingin, kita sebenarnya kan bahasanya kan men-training, Pak. Training untuk owner biar paham proses dan alur produksi. Jadi dari penerimaan hingga diterima pelanggan lagi. Kalaupun memang nanti ada komplain dan sebagainya, ya nanti kita bisa evaluasi bareng-bareng. Itu kan step by step ya, nggak mungkin semuanya kita masukkan di sana dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang, omsetnya kira-kira berapa ya berarti per hari? Rata-rata, karena saya nggak ngawal loh. Arul yang tahu. Kalau di weekend kita cukup oke sih. Yes. Di 1,4 gitu ya. Kalau di weekend ya memang belum sampai menembus 2 juta. Tapi setiap weekend seperti itu. Pernah 1,9 lebih. Ya, 1,9 Oke, gitu ya. hampir 2 juta Hampir 2 per juta. hari. Tapi rata-rata kalau hari biasa berapa, Pak? Di 600-700. 700-an ya. Oke, berarti weekend sangat Weekend tinggi ya. sangat tinggi. 2 kali lipat, 3 kali Ya. lipat ya. Weekendnya Oke. itu di hari Kamis itu udah mulai. Padahal teman-teman, target dari manajemen itu untuk bulan pertama itu cukup 400.000 per hari, Pak. Karena kita kejar adalah break even point untuk operasional. Yang penting nggak nombok udah cukup untuk bulan pertama. Bulan kedua baru ngejar untuk profit dan sebagainya. Konsep kita sebenarnya seperti itu. Tapi ternyata ya seperti ini, ada beberapa klien kita seperti Jawara Laundry ini yang memang langsung bulan pertama pun langsung achieve lebih dari target lah. Ya, ini luar biasa. Puji Tuhan banget. Jadi yang penting apa tadi, Bu? Bersama Apik Laundry. Iya sih, bersama Apik Laundry Management, teman-teman. Oke, tapi teman-teman kita kasih tahu juga bahwa namanya bisnis kita nggak pernah tahu. Maksudnya nggak pernah tahu itu nggak pernah tahu perjalanan pasti akan untung atau mungkin pasti akan rugi. Namanya pebisnis kan memang ujung-ujungnya adalah profit dan mengejar keuntungan. Ya kita pengen berusaha ke sana, tapi berjalannya waktu kan kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ada regulasi dari pemerintah seperti PPKM kemarin yang mungkin akhirnya ada portal kita nggak bisa masuk, ataupun mungkin ada masyarakat yang akhirnya takut ke laundry dan sebagainya, atau bahkan kita nggak boleh buka. Kasus-kasus seperti itu yang membuat di luar kendali kita lah, seperti itu. Saya pada waktu pertama kali ketemu ngobrol-ngobrol, semangatnya memang energinya dapat ya. Nah mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau pesan-pesan yang memang mau disampaikan lagi, Bu Okta dan Pak Abeng. Paling jangan nyerah kalau memang mau buka usaha, terutama di laundry, jalan aja. Kalau belum punya basic, langsung aja ke Pak Apik. Pastinya manajemen yang keren. Tapi memang bukan basa-basi, bukan karena ada Pak Apik di depan sini. Tapi memang support dari tim Pak Apik luar biasa. Kami merasa sangat terbantu dan pastinya tim yang dikirim juga bukan tim yang kaleng-kaleng. Jadi luar biasa supportnya, ya itu. Namanya Pak Apik. Timnya Apik. Terus apa lagi? Pendapatannya Apik. Pendapatannya Apik. Wah, Apik amin. tenan. Apik tenan. Luar biasa, luar biasa. Nah, terima kasih Bu Okta dan Pak Abeng atas sharingnya yang singkat ini. Beliau masih sibuk, di belakangnya cuciannya numpuk banget. Teman-teman boleh ya mampir ke sini ya Bapak Ibu ya. Boleh. Boleh Ditunggu baju kotornya. Ya, baju kotornya. Sharing-sharingnya boleh dong nanti kalau pengen ke sini, boleh ya. Boleh Oke, banget. posisinya nggak jauh, di depannya pintu masuk keluarnya apa? Superindo Cerewet ya, Pak? Betul. Superindo Cerewet, Bekasi. Nanti kita akan kasih linknya di bawah. Teman-teman yang mau mampir ngobrol-ngobrol dengan beliau silahkan. Tapi kontak dulu ya.
bantuin untuk nyuci setrika juga boleh, karena kayaknya kurang tim di sini. Boleh banget. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga mendapatkan inspirasi, mendapatkan motivasi dan semangat dari beliau-beliau ini. Jangan nyerah intinya, dan salam sehat terus untuk teman-teman. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Okta. Saya Abeng. Kami undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Thank you.